Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 37 dan 38 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan para dewa legenda yang sangat overpower. Dan dilanjut juga dengan pertarungan Guru Tang melawan monster abadi. Dan di chapter 39 kali ini, cerita pun diawali dengan Taisang Laojun yang terkena serangan roh darah bumi hingga tangan roh darah bumi itu pun menembus tubuh Taisang Laojun. Kini wajah Taisang Laojun pun menjadi sangat pucat. Anunya pun menciut bagaikan burung di dalam kulkas. Tapi kepucatan wajah itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba Taisang Laojun di sini tersenyum. Taisang Laojun juga mengatakan bahwa roh darah bumi kini telah tertangkap. Dan dari tubuh Taisang Laojun mengeluarkan jalar-jalar yang entah apa itu namanya. Yang pasti kalian lihat sendiri seperti jalar lidah buaya gitu ya. Jalar itu pun menangkap tangan roh darah bumi. Hingga kini roh darah bumi tidak bisa bergerak. Roh darah bumi mengatakan, kamu tidak menghormatiku. Dan ternyata yang dipukul hingga tembus tubuhnya itu pun hanya klon dari Taisang Laojun. Dari atas terlihat cahaya yang bersinar terang bagaikan lampu taman. Dan keluarlah Taisang Laojun dari cahaya itu. Taisang Laojun pun langsung mengeluarkan segel emasnya ke arah roh darah bumi. Hingga roh darah bumi pun mengeluarkan asap dari mulutnya. Setelah menyegel roh darah bumi, Taisang Laojun pun langsung melompat dan salto. Setelah turun, Taisang Laojun mengatakan, 10.000 tahun kultivasi, aku lebih berpengalaman karena sudah bertarung di banyak peperangan. Taisang Laojun juga di sini merasakan bangga banget karena bisa mengalahkan roh darah bumi di siang hari. Roh darah bumi mengatakan, kau memang munafik dengan segala macam organ. Taisang Laojun mengatakan, aku harus berpikir sedikit tentang berurusan denganmu. Aku mempunyai murid, meskipun muridku sedikit pemalu, tapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Muridnya itu bernama Taozun. Taozun pun mengucapkan salam kepada Guan Yin dan Gautama. Taisang Laojun mengatakan, musuh yang kita hadapi sekarang sangatlah kuat. Berhati-hatilah, kita bicarakan nanti saja. Roh darah bumi mengatakan, kamu datang untuk membuat serangan mendadak dan kamu memerintahkan muridmu untuk berpura-pura muncul sebagai kamu. Kemudian aku menundanya sampai siang hari ketika api matahari paling kuat dan semangat membunuhku paling lemah. Semua sudah dalam perhitunganmu. Dengan badan yang lemas, kini roh darah bumi pun keluar dari segel Taisang Laojun. Taisang Laojun mengatakan semuanya tidak berwujud. Roh darah bumi mengatakan, sebagai dewa kuno, kamu bisa menggunakan racun atau serangan diam-diam. Roh darah bumi juga mengatakan, hai Taisang Laojun, kapan kamu berani melawanku? Taisang Laojun mengatakan tidak ada gunanya lagi bagi yang sudah kalah. Tiba-tiba di sini roh darah bumi langsung mengepangkan tangannya. Dan dari tangannya itu keluarlah lubang-lubang. Roh darah bumi mengatakan, aku sangat kecewa denganmu. Kamu telah menjadi lawanku selama bertahun-tahun. Dan kamu melupakan kekuatan asliku. Kini semua pasir-pasir pun diserap dengan tangannya itu. Di sini Taisang Laojun mengatakan, apakah perhitunganku salah? Taisang Laojun juga mengatakan, black hole dapat menyerap kekuatan semua benda di alam semesta untuk digunakan sendiri. Di sini semuanya sangat terkejut dengan kekuatan penyerap yang dimiliki oleh roh darah bumi. Hingga matahari pun kini tertutup menjadi gelap seperti gerhana matahari. Tiba-tiba di sini Guan Yin merasakan anginnya telah berhenti. Gautama mengatakan black hole menghisap bintang bahkan matahari 9 surga ke dalam tubuhnya. Kekuatan roh darah bumi ini sungguh menakutkan dan sangat overpower. Taisang Laojun mengatakan ini tidak boleh diremehkan. Monster ini ternyata sangat sulit untuk dihadapi dan berbeda dari perkiraanku. Dan kita pun akan dialihkan ke alam baka dulu nih Mang. Terlihat di sini Wukong yang berada di atas Siti Garba. Jiuquan di sini terkejut karena mereka semua telah datang. Wukong kini telah berada di atas mereka. Jiuquan mengatakan, hai Raja Kera, kamu datang ke peti mati gantung.
Kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Wukong mengatakan membuat masalah adalah keahlianku. Dan di sini salah satu teman dari Siti Garba mengatakan, "Hai Raja Kera, kamu sangat berani ternyata." Wukong mengatakan, "Apakah itu ketidakpuasan? Ayo, cepat katakan padaku." Mas Reng mengatakan, "Hai Raja Kera, kamu tidak perlu khawatir denganku." Wukong mengatakan, "Siapa yang peduli denganmu?" "Omong kosong," sahut teman dari Siti Garba. Wukong mengatakan, "Omong kosong kau bilang? Ini masalah antara aku dengan Mas Reng yang belum selesai." Sambil mengencangkan pukulannya dan mengambil toya emasnya, Wukong juga mengatakan, "Bisakah kau kembali ke peti matimu?" Dan di sini tanpa segan, Wukong langsung mengeluarkan toya emasnya dan menghajar teman dari Siti Garba. Sambil menghantamkan toya emasnya, Wukong mengatakan, "Aku membencimu sebagai dewa sampah tingkat tinggi. Hanya ada satu cara, yaitu bertarung." Dan di sini teman Siti Garba pun membaca mantranya dan mengeluarkan banyak siluman cacing. Dan seluruh siluman itu pun bersamaan menyerang Wukong. Siluman cacing itu bisa menembakkan senjatanya ke arah Wukong. Tapi di sini Wukong bisa menghindarinya. Dari sisi lain, siluman lainnya pun menghajar Wukong. Kini kaki Wukong pun tertangkap. Bukan hanya di kaki, tapi seluruh tangan dan tubuh Wukong pun kini telah diserang. Dan di sini Wukong pun sedikit panik. Hingga Wukong pun tak bisa bergerak. Dia terus didatangi oleh siluman-siluman cacing itu. Hingga tubuh Wukong pun tertutup oleh siluman itu. Teman Siti Garba itu mengatakan, "Hai Raja Kera, kamu tidak akan bisa memikirkannya. Pada akhirnya kamu akan dimakan oleh 100 hantu. Dan kita pun akan dialihkan ke jalur monster dulu nih Mang. Di mana rombongan Guru Tang sedang bertarung melawan para monster yang menurutnya abadi." Kini di jalur monster, matahari tertutup setengah awan seperti layaknya akan menjadi gerhana matahari. Baishi di sini mengatakan apa yang sedang terjadi. Putri Tulang mengatakan, "Apakah akan ada gerhana matahari?" Yutao mengatakan, "Guru, mungkinkah langit telah berubah?" Tiba-tiba di sini pasirnya seperti terhisap ke bawah. Guru Tang mengatakan agar semuanya untuk berhati-hati. Benar saja, ternyata di sini Guru Tang masuk ke dalam pasir itu. Dan ternyata di sini bukan hanya Guru Tang, tapi Yutao, Putri Tulang, Baishi, dan semua yang berada di atas pasir itu terjatuh ke bawah. Guru Tang mengatakan, "Hai semuanya, mari ikuti sungai ini." Yutao mengatakan, "Guru, tunggu aku." Kini mereka pun sampai di tepian. Guru Tang mengatakan, tanpa diduga, di atas gurun di bawahnya ada sungai. Tertulis di dinding ini, Yutao mengatakan, "Wilayah Samsara." Ini sungguh nama yang aneh. Dan Sising Ji Season 6 chapter 39 di sini pun bersambung. Waduh, maaf Mang ya, cuma satu chapter aja. Pokoknya nanti kita selang-selingnya jemangnya 2 chapter, 1 chapter gitu aja terus Mang ya. Pokoknya langsung kita lanjut aja ke chapter selanjutnya Mang ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya. Mimin di sini pamit.